Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visi Novia Gesti dari kelas 1B Farmasi dengan NIM 2048201074. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein merupakan penyusun asam amino pada rantai polipeptidia. Sintesis protein menggunakan kombinasi berbagai jenis asam amino untuk bisa menghasilkan berbagai jenis protein yang berbeda. Proses sintesis protein pada prinsipnya melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Transkripsi dilakukan dengan cara pembentukan atau pencetakan mRNA oleh DNA di nukleus. Translasi merupakan pemindahan informasi genetik dari RNA ke protein atau penerjemahan kodon yang dibawa mRNA diperlukan untuk membangun protein di sitoplasma. Pada saat translasi terjadi, proses penerjemahan mRNA diperlukan untuk membangun protein di sitoplasma. Pada saat translasi interaksi mRNA dengan tRNA, setiap unit tRNA dapat terikat dengan kodon. Tahap sintesis protein melalui proses 1. DNA membentuk mRNA sebagian rantai dan membuka, kemudian salah satu rantai dan membentuk rantai pengenap yang disebut mRNA. Rantai DNA yang melakukan transkripsi disebut rantai sense, sedangkan yang tidak melakukan transkripsi dikenal dengan rantai anitense. Setelah membentuk mRNA, rantai DNA akan menutup kembali. 2. mRNA yang telah selesai dicetak akan meninggalkan inti sel melalui pori-pori pada membran inti. Fungsi ribosom adalah memberikan permukaan yang cocok untuk melekatnya mRNA dan merekat asam amino menjadi protein. 3. tRNA dalam sitoplasma mengikat asam amino yang sesuai dengan kode genetik pada mRNA. 4. tRNA yang telah mengikuti asam amino tertentu akan pergi ke ribosom dan melekat antikodenya pada kodon mRNA yang sesuai. 5. mRNA bergerak memanjang dan bergeser tiga fasa. tRNA pertama melepaskan diri dari mRNA dan meninggalkan ribosom. tRNA yang ketiga datang lagi ke ribosom dengan membawa sebuah asam amino. Hubungan DNA, RNA, dan polipeptidia. Proses sintesis protein dapat digambarkan secara skematis dan secara otomatis menunjukkan hubungan antara DNA, RNA, dan asam amino. Untuk urutan proses sintesis protein adalah DNA membentuk mRNA untuk membawa kode-kode pembentukan protein berdasarkan urutan basa nitrogennya. 2. mRNA meninggalkan nukleus pergi ke ribosom yang terdapat dalam sitoplasma. 3. tRNA datang membawa asam amino yang sesuai dengan pasangan-pasangan basa nitrogen. 4. Asam-asam amino akan berderet-deret dalam urutan yang sesuai dengan kode sehingga terbentukkan protein. 5. Protein yang terbentuk merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel.
replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses pengandaan DNA yang dimulai sebelum sel membela. Replikasi DNA membentuk salinan DNA yang identik induknya. Proses repleksi terdiri atas 2 tahap. Yang pertama, pembentukan heliks ganda menjadi heliks tunggal dan membentuk percabangan repliks. Yang kedua, sintesis rantai polinukleotidia baru. Repleksi DNA dapat dibedakan menjadi 3 cara. Yang pertama, hipotesis konservatif. Yang kedua, hipotesis semi-konservatif. Dan yang ketiga, hipotesis dispersif. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.